Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Nabila Nur Aini, absen 34 dari kelas 11-2. Di sini saya akan meresum 3 ulama yang berperan di Nusantara. Yang pertama yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama lengkapnya adalah Abu Abd Al-Mu'ti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Lahir di Tanara, Serang, Banten pada 1813 dan wafat di Mekah pada 1897. Syekh Nawawi merupakan keturunan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, serta generasi ke-12 dari Sultan Banten. Saat usia 15 tahun, Syekh Nawawi memantapkan tekad untuk berhaji dan menuntut ilmu di Mekah. Ia berguru dengan banyak tokoh penting dalam dunia Islam, antara lain Syekh Syahid Ahmad Nahrawi, Syekh Junaid, dan Syekh Ahmad Dimyati. Syekh Nawawi juga sempat berguru kepada Syekh Muhammad Khatib dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dua ulama besar di Madinah, Arab Saudi. Kematangan dan kecerdasannya diakui setiap guru yang ia temui. Bahkan ulama asal Mesir Syekh Umar Abdul Jabbar dalam karyanya berjudul Al-Durus min Ma'di Al-Ta'lim wa Hadliri bi Al-Masjidil Al-Haram tak ragu menyebut Syekh Nawawi sebagai sosok yang produktif dan menguasai berbagai cabang keilmuan. Hingga akhir hayatnya, Syekh Nawawi berhasil menulis ratusan judul kitab yang menjadi rujukan ulama-ulama di Jazirah Arab dan Asia Tenggara. Di Indonesia, karya-karya itu menjadi kurikulum wajib di pesantren dan madrasah, seperti kitab Al-Tafsir, Al-Munir, Li Al-Mu'alim, Al-Tanzil, Al-Mufassiron, Wujuh Masin, Al-Ta'wil, Musamma, Murrah Labid, Li Kasyafi, Makna Quran Majid, Kasyifa Al-Sajjah Syarafah, Safinah Al-Najah, Sulam Al-Munajjah, Nihayah Al-Zain atau Nashai Al-Ibad. Yang kedua yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani lahir di Goa, Sulawesi Selatan 3 Juli 1626 dan meninggal di Cape Town, Afrika Selatan 23 Mei 1699 pada umur 72 tahun adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga digelari Tuanta Salamaka Rigoa atau Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa oleh kalangan pendukungnya di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Masa muda dan pendidikan Syekh Yusuf. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dengan Aminah. Ketika lahir, ia dinamakan Muhammad Yusuf, suatu nama yang diberikan oleh Sultan Alauddin, Raja Goa yang juga adalah kerabat ibu Syekh Yusuf. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Cikoang dari Daeng Ri Tasamang, guru kerajaan Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Said Ba'alawi bin Abdul Al-Alamah At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Kembali dari Cikoang, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Lalu pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten, ia bersahabat dengan Pangeran Surya atau Sultan Ageng Tirtayasa yang kelak menjadikannya mufti Kesultanan Banten. Di Aceh, Syekh Yusuf berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan mendalami tarekat Qadiriyah. Pada tahun 1644, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama, di mana ia belajar pada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah. Syekh Yusuf juga sempat mencari ilmu ke Yaman, berguru pada Syekh Abdullah bin Abd Al-Baqi dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati Al-Quraisi. Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Masa perjuangan Syekh Yusuf. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana.
Pada periode ini, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaing Bisai. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684. Masa pembuangan Syekh Yusuf di Sri Lanka. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam, sehingga memiliki murid ratusan yang umumnya berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India, Syekh Ibrahim Ibn Mi'an, termasuk mereka yang berguru pada Syekh Yusuf. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Sehingga akhirnya oleh Belanda ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh, yaitu Afrika Selatan pada bulan Juli 1693. Masa pembuangan Syekh Yusuf ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Ketika ia wafat pada tanggal 23 Mei 1699, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan, Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Makam dan gelar pahlawan nasional Syekh Yusuf. Makam pertama Syekh Yusuf berada di Cape Town, Afrika Selatan. Jenazah Syekh Yusuf Tajul Khalwati dibawa ke goa atas permintaan Sultan Abdul Jalil tahun 1677 hingga 1709 dan dimakamkan kembali di Lakyung pada April 1705. Kemudian Syekh Yusuf Allahu Yarham dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto dengan SK Presiden Kepres nomor 071 TK 1995 tanggal 7 Agustus 1995. Pada tahun 2009, Syekh Yusuf dianugerahi penghargaan Oliver Tambo, yaitu penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan oleh Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki kepada ahli warisnya yang disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla di Pretoria, Afrika Selatan. Karya-karya yang dihasilkan oleh Syekh Yusuf. Sedikitnya ada 20 judul buku yang ditulis Syekh Yusuf, hampir semuanya berbahasa Arab, di antaranya sebagai berikut. 1. Subdat al-Asrar fi Tahqiq Masyarib al-Qahyar. 2. Taj al-Asrar fi Tahqiq Masyrab al-Arifin min al-Istibsar. 3. Matolib as-Solikin fat Kaifiyah az-Zikir. 4. Safinat an-Najah, menjadi karyanya yang populer yang hingga kini masih banyak diajarkan di berbagai pesantren. Di Museum Pusat Jakarta juga didapati sekitar 10 manuskrip Syekh Yusuf yang belum diterjemahkan. Ulama yang ketiga yaitu Abdus Somad Al-Palembani. Ia adalah seorang tokoh ulama Indonesia. Menurut sumber-sumber Melayu, nama lengkap Al-Palembani adalah Abd Al-Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani. Tetapi sumber-sumber Arab menamakannya Sayyid Abd Al-Somad bin Abd Al-Rahman Al-Jawi. Al-Palembani lahir pada sekitar tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi di Palembang. Ayahnya adalah seorang ulama yang pernah menjadi qadhi Kesultanan Kedah, sementara ibunya adalah seorang putri dari negeri Palembang yang bernama Radin Ranti. Al-Palembani dikenal sebagai ulama Melayu Indonesia yang paling menonjol di dalam jaringan ulama abad ke-18 Masehi. Al-Palembani banyak melewatkan masa hidupnya sebagai penulis dan tenaga pengajar di Haramain atau Mekah Madinah.
Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi, yakni setelah menyelesaikan karya terakhirnya Syair Sholikin ila Ibadah Rabbil Alamin. Karya-karya tulis Abdus Somad Al-Palimbani yang pertama yaitu Surat Al-Murid fi Bayan Kalimat Al-Tauhid. Karya ini menggunakan bahasa Melayu, membahas tentang logika atau mantik dan teologi atau ushul al-din. 2. Hidayat al-Sholikin fi Suluk Maslak al-Muttaqin Syair Sholikin ila Ibadah Rabbil Alamin Nasiha al-Muslim wa Tazkirah al-Mukminin fi Fadail al-Jihad fi Sabil Allah wa Karimah al-Mujahidin fi Sabil Allah. Karya ini menggunakan bahasa Arab, membahas keutamaan perang suci menurut Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu Tufah Al-Raqib FT Sayan Hafqah Iman Al-Mukmin Wama Yafsiduhu fi Riddah Al-Murtadin. Di dalam kitab ini, ia memperingatkan pembaca agar tidak tersesat oleh berbagai paham yang menyimpang dari Islam, seperti ajaran tasawuf yang mengabaikan syariat dan paham wujudiyah mutid yang sedang marak pada waktu itu. Yang keempat yaitu Al-Uwah Al-Wusqa Wasilsilah Ulil Ittiqa, ditulis dalam bahasa Arab, berisikan wirid-wirid yang perlu dibaca pada waktu-waktu tertentu. Yang kelima yaitu Rotib Abdul Somad, semacam buku saku yang berisi zikir, pujian-pujian, dan doa yang dilakukan setelah sholat Isya. Pada dasarnya, isi kitab ini hampir sama dengan yang terdapat pada Rotib Saman. Yang keenam yaitu Zat Al-Muttaqin fi Tauhid Rabbil Alamin, berisi ringkasan ajaran Tauhid yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Saman di Madinah. Ada juga peran Abdus Somad Al-Palimbani melawan kolonialisme Belanda. Melalui karyanya, Fi Fadail al-Jihad telah menjadi sumber utama berbagai karya tentang jihad dalam Perang Aceh. Selain itu, beliau juga diketahui menulis beberapa surat kepada para penguasa di Nusantara untuk melakukan perang suci terhadap kaum kolonial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.